Kembali bersama saya, Fernando Patrick Kristianto, dengan NIM 22K10013. Saya David Santoso dengan NIM 22K10005. Saya Bonaventura Brian dengan NIM 22K10056. Perkenalkan, nama saya Yose Diopradana dengan NIM 22K10044. 2K10042. Kali ini kami akan membahas mengenai satu dari banyaknya model pengembangan perangkat lunak yang cukup fleksibel, yaitu spiral model. Apa sih itu spiral model? Spiral model yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang menghubungkan antara model prototyping dan model waterfall yang diciptakan pertama kali diusulkan oleh Barry Boehm pada tahun 1986 dalam makalahnya yang berjudul A Spiral Model of Software Development and Enchantment. Biasanya metode ini digunakan untuk proyek-proyek berskala besar dan kompleks. Spiral model terdiri dari 4 tahapan utama yang terus berulang dalam bentuk spiral. Setiap siklus mempresentasikan satu fase. Perkembangan produk. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci terhadap tiap tahapnya. Tahap pertama adalah identifikasi tujuan. Di sini kita menentukan apa yang ingin dicapai dalam iterasi ini. Misalnya, apakah kita ingin membuat prototipe awal, memperbaiki bug, atau menambahkan fitur baru. Tujuan ini berdasarkan kebutuhan pengguna dan hasil dari siklus sebelumnya. Lalu kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap kedua ini menganalisis resiko. Kita mengidentifikasi risiko potensial yang bisa mengganggu proses atau hasil, seperti keterbatasan teknologi, keamanan sistem, atau bahkan jadwal yang ketat. Setelah itu, kita coba mencari solusi atau strategi untuk meminimalisir risiko tersebut. Misalnya, kalau kita ragu soal performa sistem, kita bisa membuat prototipe kecil dulu untuk diuji. Lalu, untuk tahap yang ketiga adalah proses pengembangan dan pengujian. Setelah tujuan tersebut ditentukan dan risiko diminimalkan, kita memulai produk sesuai kebutuhan iterasi. Produk ini bisa berupa desain, modul, program, atau sistem utuh. Setelah itu dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai harapan. Untuk yang terakhir, kita melakukan evaluasi hasil dari perencanaan siklus berikutnya. Di tahap ini, tim mengevaluasi apakah tujuan iterasi telah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam tahap berikutnya. Yang menarik dari spiral model ini adalah setiap lingkaran spiral mewakili satu iterasi atau versi pengembangan. Semakin keluar spiralnya, artinya semakin matang, kompleksitas meningkat, dan fitur bertambah lengkap. Contohnya, siklus pertama, kita cuma bikin desain UI UX-nya dulu. Di siklus kedua, kita membuat prototipe login dan registrasi. Di siklus ketiga, kita tambahkan fitur, transaksi, mulai dari integrasi database. Semua ini terus berputar seperti spiral, sampai sistem siap digunakan. Di sini saya akan menjelaskan diagram atau bentuk ya dari model spiral mode ini. Oke, yang pertama, spiral mode ini dibagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap liaison, adalah tahap yang berhubungan dengan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analis, kemudian user, dan tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Yang kedua, tahap planning. Tahap planning itu untuk perencanaan, meliputi estimasi biaya, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber informasi,
Dan kemudian hasil dari tahapan ini berupa dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Yang ketiga, tahap analisis resiko. Tahap analisis risiko ini berfungsi sebagai identifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi, upaya untuk mengurangi risiko bencana yang direncanakan dan diselesaikan. Tahap yang keempat, tahapan rekayasa engineering. Tahap rekayasa ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu menguji coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas atau menguji software, dan terakhir adalah membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Yang terakhir adalah tahap kelima, adalah tahap evaluasi dari sistem analis jika membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji, memastikan bahwa sumber yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah dibicarakan. Kemudian, sistem analis juga memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab personal bisnis mereka. Selain itu, sistem analis juga harus tetap memantau risiko yang akan terjadi jika ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Nah, spiral model ini memiliki beberapa kelebihan, seperti mengidentifikasi risiko lebih awal. Jadi di setiap putaran atau spiral itu ada fase khusus untuk menganalisis dan manajemen risiko. Hal ini memungkinkan tim pengembang untuk menemukan potensi masalah sejak awal sebelum jadi kendala besar di tahap akhir. Dengan begitu, risiko bisa dikurangi atau dihindari sebelum merugikan proyek. Yang kedua, fleksibel terhadap perubahan. Nah, spiral model ini sifatnya iteratif. Artinya pengembangan dilakukan secara berulang dalam beberapa siklus. Setiap kali masuk siklus baru, kebutuhan atau fitur bisa diubah, ditambah, atau disesuaikan tanpa harus mengulang dari awal. Hal ini berguna jika kebutuhan dari klien atau stakeholder berubah di tengah jalan. Yang ketiga, cocok untuk proyek besar dan kompleks. Karena spiral model mendukung analisis mendalam, revisi bertahap, serta manajemen risiko yang baik, model ini sangat ideal untuk proyek berskala besar dengan banyak ketidakpastian dan kebutuhan yang kompleks. Setiap bagian proyek bisa dibangun secara bertahap dan dikelola dengan baik. Yang keempat, revisi dapat dilakukan secara bertahap. Nah, setiap iterasi itu menghasilkan versi produk yang lebih baik. Jika ada kesalahan atau kekurangan, bisa diperbaiki di siklus berikutnya. Revisi tidak dilakukan sekaligus, tapi bertahap, sehingga lebih terstruktur dan mudah dipantau. Kekurangan dari model spiral adalah yang pertama biayanya yang tinggi, karena model spiral membutuhkan banyak waktu dan tenaga karena setiap prosesnya harus dilakukan berulang kali, jadi biaya yang dibutuhkan akan lebih mahal. Yang kedua yaitu kompleks dan sulit untuk dikelola. Prosesnya rumit karena memang banyak bagian yang harus dipikirkan dengan matang dan dijalankan dengan hati-hati agar tidak sulit untuk mengaturnya. Lalu tidak cocok untuk proyek yang kecil-kecil karena untuk proyek yang kecil ini cara kerja model spiral ini terlalu tidak efisiensi karena terlalu memakan banyak langkah yang mungkin tidak dibutuhkan jika menggunakan sebagai proyek kecil. Lalu memerlukan keahlian dalam analisis risiko. Model ini menuntut kita untuk benar-benar paham bagaimana caranya dan menghindari sebuah masalah sebelum terjadi atau risiko. Jika tidak semua orang bisa menjalankannya dengan baik, maka akan terjadi kegagalan. Nah, sekarang masuk di contoh implementasi. Kelompok kami mengambil pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk layanan banking. Di spiral mode kan ada 4 tahap. Tahap pertama itu tahap identifikasi tujuan dan rencana. Tujuannya berarti kan membuat versi awal dari aplikasi mobile untuk cek saldo dan transfer.
kemudian menganalisis kebutuhan dari stakeholder, dalam kasus ini nasabah dan bank. Tahap kedua adalah identifikasi risiko keamanan data pengguna, risiko ketergantungan kepada sistem backend dari perbankan, dan risiko kompatibilitas untuk berbagai versi Android dan iOS. Tahap ketiga, pengembangan dan pengujian prototipe. Prototipe untuk riwayat transaksi dan cek saldo akan diuji cobakan secara terbatas kepada karyawan internal. Tahap keempat adalah evaluasi dan perencanaan iterasi selanjutnya. Biasanya setelah uji coba tersebut akan mendapatkan feedback. Dapat ditambahkan fitur seperti top up dan pembayaran melalui QRIS. Nah, untuk iterasi selanjutnya itu dapat menambahkan fitur baru ataupun memperbaiki UI atau UX. Nah, proses ini akan terus berulang sampai aplikasi final sudah stabil. Dari presentasi kelompok kami ada beberapa poin kesimpulan. Yang pertama adalah spiral model adalah model evolusioner yang iteratif. Model ini cocok untuk proyek skala besar dan berisiko tinggi. Merupakan penggabungan dari pendekatan sistematis dan prototipe. Fokus utamanya adalah pada identifikasi dan manajemen risiko. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.